Selamat datang di Ekata Padi. Nah, sebelum Ibu, Bapak, dan teman-teman di sini mengisi formulir registrasi daftar ulang ataupun formulir masuk, kita mengenal dulu, menanyakan terlebih dahulu kenapa anak-anak kita itu masuk bergabung di komunitas Ekata Padi. Nah, kita kupas dari siapa Ekata Padi. Ekata Padi adalah sebuah PKBM di mana kepanjangan dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Di sini adalah lembaga pendidikan non formal yang akan memberikan akses pendidikan yang berkualitas bagi semua kalangan. Kami percaya bahwa setiap individu memiliki hak untuk belajar dan mengembangkan potensi diri tanpa memandang usia, latar belakang, ataupun kondisi sosial ekonomi. Kita lihat visi dari Ekata Padi. Ekata Padi ingin menjadikan tempat ini pusat pendidikan komunitas yang transformasional, menghasilkan pemimpin masa depan yang berintegritas, kompeten, dan profesional, berlandaskan pada pengetahuan sejati, iman yang kokoh, dan karakter yang mencerminkan nilai-nilai Tuhan, serta mampu berkontribusi secara signifikan dalam menghadapi tantangan global. Misi kami yaitu ingin menyelenggarakan pendidikan yang memerdekakan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi anak-anak kita sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Selain itu, Ekata Padi ingin menciptakan lingkungan yang among, yang bukan hanya mentransfer ilmu, tetapi juga menuntun, mengarahkan, dan memberikan teladan. Selain itu, kurikulum kami pastinya ingin dibuat serelevan mungkin dengan kebutuhan dunia saat ini yang fokusnya pada keterampilan abad 21, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Selain itu, Ekata Padi juga ingin membangun kemitraan yang kuat dengan keluarga ataupun masyarakat untuk mendukung perkembangan anak-anak didik kita secara menyeluruh. Dan pastinya kita ingin menyiapkan anak-anak didik kita untuk menjadi pembelajar yang sepanjang hayat, yang mampu beradaptasi dengan perubahan dan berkontribusi positif bagi masyarakat dan bangsa. Legalitas kami insya Allah legal. Komunitas Ekata Padi terdaftar di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Jadi bisa lihat tautan di bawah ini atau cek aja di Google, searching, ketik aja NPSN Ekata Padi ya. Nah, inilah seberapa legalnya sih Ekata Padi gitu ya. Nah, kurikulum kita adalah kurikulum mengacu pada kurikulum nasional, kurikulum Merdeka ya, yang sekarang berganti nama menjadi kurikulum Merdeka. Lalu kita juga membuat kurikulum sendiri, kurikulum Ekata Padi yang ingin membangun pembelajar sepanjang hayat, di mana kurikulum ini dirancang untuk membekali anak-anak didik kita dengan keterampilan yang esensial di era yang terus berubah. Kami percaya bahwa pendidikan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan, tapi juga tentang mengembangkan kemampuan untuk belajar secara mandiri dan efektif. Karena sejatinya tujuan dari pendidikan adalah menjadikan anak-anak kita mandiri, bermanfaat, dan mulia. Filosofi kami mengangkat tiga, yaitu belajar cari belajar, belajar cara belajar, dan belajar bagaimana belajar. Nah, di sini di belajar cari belajar itu kita ingin mendorong anak-anak kita untuk memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, ya.
aktif mencari sumber-sumber belajar yang relevan. Bukan hanya dari buku, tetapi dunia itu sekarang udah ada di genggaman katanya ya. Udah anak tuh bisa ngeliat, ngebuka jendela dunia itu hanya di genggaman tangannya, yaitu lewat gawainya masing-masing. Ya, lalu mengembangkan kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar dan menemukan informasi yang akurat. Dan filosofi yang kedua yaitu belajar cara belajar. Di sini kita akan membekali anak-anak kita dengan berbagai strategi dan teknik belajar yang efektif sesuai dengan gaya belajar masing-masing. Selain itu juga kita ingin mengembangkan keterampilan metakognisi, yaitu kemampuan untuk merefleksikan dan mengatur proses belajar sendiri. Lalu filosofi yang ketiga yaitu belajar bagaimana belajar. Di sini kita ingin menanamkan pemahaman tentang bagaimana sih otak bekerja dan bagaimana proses pembelajaran terjadi. Itu biasanya kita pakai I6. Apa itu I6? Kita lihat ya di penjelasan berikutnya. Selain itu, di belajar bagaimana belajar, kita juga ingin mengembangkan kemampuan untuk beradaptasi dengan berbagai metode pembelajaran dan lingkungan belajar. Nah, di bulan pertama, anak mulai masuk. Itu ada yang namanya program normalisasi, di mana anak-anak merontokkan dulu kebiasaan yang tidak biasa, eh, apa namanya, biasanya anak-anak belajar di sekolah formal, gitu ya. Kita rontokkan dulu kebiasaan-kebiasaannya, mulai dari dengan belajar cari belajar, yaitu dengan program. Biasanya di belajar cari belajar ada kurang lebih 2 mingguan ya. Ini paling cepat belajar cari belajar itu 1 minggu diberikan, tapi tergantung kepada anak-anaknya. Ya, di sini kita akan mengupas tentang sejarah diri, hak dan kewajiban, kenapa harus ada aturan, lalu keterkaitan antara games dan kehidupan, kegemaran dan kehidupan. Setelah itu, kalau anak-anak sudah lulus di belajar cari belajar, masuklah ke filosofi yang kedua, yaitu belajar cara belajar. Ini juga kurang lebih 1 minggu, ya. Ah, ada yang sampai 2 atau 3 minggu, tergantung balik lagi kepada kemampuan pemahaman anak-anak di tahap belajar cara belajar. Di sini anak-anak akan mengenal gaya belajar, strategi jitu untuk belajar. Belajar itu menyenangkan loh, ya. Dan di sini akan mengupas dari potensi, personality, dan passion si anak. Dari sini, majulah ke tahap pelajaran bagaimana belajar. Di sini anak akan diajarkan bagaimana memecahkan masalah, etika berteknologi, lalu membuat kontrak belajar, di mana di kehidupan selanjutnya saat dia dewasa semuanya akan berhubungan dengan kontrak, membuat kesepakatan, ya. Lalu juga di sini kita akan mengatur jadwal belajar yang disesuaikan oleh kebutuhan si anak. Diawali dengan mungkin keinginan, ya, di mana anak akan bertahap belajar mulai dari menentukan hari, berapa lama, itu ini semuanya ada di program belajar bagaimana belajar. Baik, nah program kami itu ada 4, yaitu ada homeschooling, ada kejar paket A, B, C, lalu ada kemitraan dan ada inklusi dan tambahannya ada enrichment khusus Calistung. Homeschooling di sini program yang pertama kalau teman-teman para orang tua memilih program homeschooling,
ini lebih kepada kita menawarkan solusi pendidikan yang fleksibel dan lebih personal ya, dirancang untuk memenuhi kebutuhan keunikan dari setiap siswa. Kurikulumnya yang disesuaikan ya, lalu belajarnya disesuaikan dengan kecepatan mereka, bagaimana cara mengeksplorasi minat mereka, mengembangkan potensi. Lalu kami juga menyediakan lingkungan belajar yang nyaman dan mendukung gitu ya, betul-betul sehomi mungkin berasa di rumah gitu ya. Lalu pengajarannya juga berpusat pada anak-anak. Kelas ini sebetulnya cocok untuk keluarga yang menginginkan pendekatan pendidikan yang lebih personal. Nah, di sini kurikulum, waktu, dan yang lainnya tidak statis, sangat-sangat dinamis ya. Jadi, keunggulan dari program homeschooling ini, pembelajarannya yang dipersonalisasi lebih kepada individu, di mana untuk paket A itu kita menekankan konsepnya. Mulai memang standar kelulusan di kami minimal naik ke kelas 4 itu anak sudah paham adab, keteraturan, ya, kesopanan. Baru di kelas 4 itu mulai kita eh, agak dipercepat nih, eh, anak-anak belajar calistungnya dan literasinya. Jadi diupayakan di kelas 5 ini mau tidak mau kita akan mengikuti ANBK, Asesmen Nasional ya, di mana asesmen nasional ini soalnya diberikan dalam soal-soal cerita yaitu numerasi dan literasi. Berarti kelas 4 akhir ini standar kelulusannya untuk naik ke kelas 5 anak-anak minimal paham mengenai kalimat, paragraf, konsep-konsep dasar di matematika dan mengemaknai apa yang mereka baca. Lalu di sini sangat fleksibel waktunya dan jadwalnya karena ini homeschoolingnya adalah berbentuk komunitas, maka anak-anak di sini pastinya jadwalnya itu sesuai dengan kesepakatan anak-anak terbanyak. Jadi balik lagi, di sini bukan sekolah seperti biasanya, tidak ada yang 7 to 2, misalkan dari jam 7 sampai jam 2, jam 9 sampai jam 12. Betul-betul ini kesepakatan anak-anak. Jadi nanti disesuaikan dengan jamnya tutor, jamnya fasilitator. Jadi semuanya betul-betul fleksibel, sangat-sangat dinamis. Ada anak yang tidak bisa bangun pagi, tetapi 60% anak-anak meminta jadwalnya sangat pagi. Bagaimana untuk anak yang kesiangan? Boleh tidak? Boleh banget, tapi pelan-pelan ya. Kita ajarkan keteraturan ya, adanya rutinitas, lebih kepada bagaimana mereka bisa berkomunikasi, berkolaborasi, memutuskan hal-hal kecil seperti jam belajar. Di sini juga keunggulannya pengembangan bakat dan minat karena disesuaikan dengan keunikannya masing-masing. Lingkungannya belajarnya yang aman karena satu kelas tidak lebih dari 15, kami usahakan hanya 10 anak. Kalau lebih dari 10 maka kita bagi menjadi 2 rombongan belajar. Lalu potensi pembelajarannya lebih mendalam karena di sini terus terang di Ekata Padi ini bukan
sekedar akademik, tetapi lebih kepada keterampilan belajarnya. Jadi satu topik tapi dalam, ya. Lalu biasanya sistem blok di mana hari Senin atau misalkan satu hari itu belajar mengenai ekosistem, maka kita tuntaskan untuk satu minggu itu berapa hari untuk menuntaskan ekosistem. Jadi sistemnya blok per topik. Kita akan pindah topik setelah topik tersebut selesai. Sehari maksimal itu 3 mata pelajaran. Tapi kami usahakan anak dalam sehari dapat 2 mata pelajaran. Sistemnya kita blocking. Selebihnya belajar di rumah. Karena biasanya anak-anak yang memilih program homeschooling itu bertemu dengan tutor, fasilitator hanya seminggu 3 kali, ya. Nah, di sini adaptasi terhadap kebutuhan khusus juga bagi teman-teman orang tua yang memiliki anak berkebutuhan khusus, biasanya perlu one on one. Makanya ini mengambil program homeschooling. Tantangannya pasti ada tantangan, tuntutan dan waktu, komitmen orang tua. Kita bermitra, harus satu visi, satu misi, satu aturan, satu rutinitas. Jangan sampai kita mengajarkan rutinitas, tetapi orang tua yang tidak komit, orang tua yang di rumahnya tidak ada keteraturan. Jadi ini tuntutan waktu dan komitmen orang tua sangat tinggi. Kurangnya interaksi sosial, yes, bagi orang tua yang memastikan anaknya hanya belajar di rumah. Tetapi jika orang tuanya tahu waktunya luang, mengikut sertakan ke berbagai komunitas, anak homeschooling justru interaksi sosialnya sangat-sangat luas. Kita kembalikan lagi kepada pola didik, pola asuh di keluarganya masing-masing. Nah, ketersediaan sumber daya dan materi ini tidak sama dengan sekolah formal, di mana materinya banyak di sekolah formal, ya. Dalam satu semester bisa 8 bab. Mungkin kalau di homeschooling itu hanya 3 sampai 4 bab di satu semester, ya. Tetapi balik lagi tadi, ya, lebih dalam. Lalu peran ganda orang tua, karena orang tua di sini walaupun anaknya dititipkan di komunitas kami, peran orang tua lebih besar daripada kami, ya. Lalu kebutuhan disiplin dan struktur ini jadi tantangan untuk orang tua dan anak-anak, dan mengenai biaya itu bisa murah, bisa juga mahal, tergantung dengan kegiatan yang dipilih. Semakin kegiatannya banyak, maka semakin banyak biaya yang dikeluarkan. Balik lagi tergantung kegiatan yang seperti apa. Apakah kegiatannya yang membutuhkan biaya atau tidak. Yang kedua yaitu kelas inklusi. Di sini kita hanya membantu penyusunan rencana pendidikan individual atau yang disebut YEP gitu, ya. Ini biasanya orang tua yang hanya membeli program saja kepada kita. Karena keunggulan dari mengambil kelas inklusi ini, selain untuk legalitas di Dapodik, ya, itu pembelajarannya sangat personalisasi. Karena betul-betul namanya juga penyusunan rencana pendidikan individual, hanya untuk perseorangan. Fokus pada tujuan yang terukur, lalu strategi pengajarannya sangat terdiferensiasi, pemahaman orang tua juga ada peningkatan karena ini betul-betul individual, hanya untuk si A saja, si B saja, dan di sini juga pemberdayaan anak-anak akan lebih paham. Lalu tantangannya di sini namanya juga di kami hanya memberikan program. Jadi keterlibatan aktif dan waktu orang tua ini harus diperhatikan, ya. Lalu program ini bisa nggak diimplementasikan dengan konsisten di rumah? Ini sebagai tantangan. Lalu koordinasi dengan kami
homeschooling atau mitra ya, yang membuat rencana dan bagaimana terjadinya di rumah. Nanti kita juga ada evaluasi dan revisi. Ini lebih dinamis dibanding kurikulum homeschooling. Lalu potensi kurangnya interaksi sosial yang terstruktur, yes, jika balik lagi anaknya tidak ikut berinteraksi dengan komunitas-komunitas di luar. Ya, di sini keterbatasan sumber daya komunitas karena ini biasanya untuk sendiri. Lalu ada kelas kejar paket A dan B, C. A itu setara SD, B itu setara SMP, C itu setara dengan SMA. Di sini keunggulannya mendapatkan ijazah yang sah, fleksibel waktu belajarnya karena di luar peran Ekata Padi. Untuk anak-anak kejar paket A, B, C itu biasanya hanya sebulan 2 kali bertemu dengan kami, gitu ya. Kami hanya memberikan tugas-tugas biasanya lewat WA grup ya. Biayanya pastinya lebih terjangkau karena tidak harus membayar tutor per jam. Lalu fokus pada penyelesaian pendidikan, jadi benar-benar cuma yang penting ada ijazah gitu ya. Tapi pembelajaran yang lainnya pastinya ada. Untuk Ekata Padi ini kita sesuai dengan kebutuhan lalu mendapatkan kesempatan setara. Di sini ada pun tantangannya kalau mengambil program kejar paket A. Karena sedikit sekali bimbingan langsung dari Ekata Padi. Bayangkan cuma sebulan 2 kali ketemu dengan kita. Ya, harus punya motivasi dan disiplin diri yang tinggi. Tanggung jawab lebih mandiri atas materi. Jadi materinya mau seperti apa, biasanya kita hanya memberikan, oke, kita akan belajar mengenai sistem peredaran darah. Anak-anak akan mencari isi materinya sendiri, bagaimana mengevaluasi. Kita hanya membantu saja, biasanya ada tes-tes formatif ataupun tes sumatif di akhir ya. Lalu pastinya kurang dukungan akademik dari komunitas. Lalu bagaimana dengan kalau memilih mitra? Ini tidak jauh berbeda dari kelas kejar paket. Kalau kejar paket masih dapat tuh kalau kita ada project-project ya. Tetapi kalau untuk kelas mitra keunggulannya sama ya dengan eh, kelas kejar paket ya. Kelemahannya yaitu dia minus tidak ada pertemuan, kita hanya bisa lewat Zoom ya. Untuk konsultasi biasanya hanya sebulan sekali dibatasin ya. Untuk kami memberikan capaian pembelajaran di setiap fase lalu didiskusikan, lalu bagaimana evaluasinya itu dibuat sendiri biasanya untuk kelas mitra ya. Tantangannya sama, tidak ada bimbingan belajar. Kalau tadi sedikit bimbingan belajar karena kalau di kelas kejar paket masih ketemu nih seminggu 2 kali dan tugas-tugasnya ada dari kita. Biasanya tiap minggu kita memberikan ngedrop tugas. Nah, kalau di sini tidak mengerjakan tugas benar-benar mandiri, membuat portofolionya sendiri, kita akan minta portofolionya apa yang dibuat ya. Motivasi dan disiplin dirinya harus lebih tinggi lagi. Tanggung jawab mandiri atas materi sama tidak adanya atau kurang dukungan akademik dari komunitas. Baik, nah mungkin itu saja perbedaannya mengenai biaya. Pastinya dari 4 program ini biayanya berbeda-beda. Lalu tadi saya menambahkan di awal bahwa kita juga ada program Calistung di mana memang di sini seperti les, enrichment, ada untuk program Calistung kita pembelajarannya memakai pendekatan Montessori untuk Calistung ini dan kita juga
apa namanya menggabungkan dari berbagai pendekatan yang memang cocok untuk anak-anak kita, disesuaikan dengan kebutuhannya. Baik, itu sekilas. Terima kasih untuk biayanya. Bisa langsung menghubungi admin kami di 081272772780. Salam. Terima kasih.